Oke, sebelum kita lanjut ke programnya, kita bahas dulu teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan sequential searching itu? Sequential searching itu adalah teknik pencarian data. Nah, di mana data itu dicari secara urut ya teman-teman, dari depan ke belakang, dari awal sampai akhir. Nah, maksudnya itu dicari secara urut itu berdasarkan indeksnya. Indeks itu biasanya dimulai dari 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, adapun metode yang digunakannya itu adalah metode array satu dimensi. Nah, dalam sequential searching itu metodenya itu digunakan untuk membandingkan data, teman-teman. Nah, datanya itu dimulai dari 0, indeks 0 itu tadi. Nah, indeks 0 itu dihitung di array-nya itu, teman-teman. Jadi, dalam array itu dihitung dari 0 sampai yang terakhir. Oke, nah cara mulai kerjanya itu yaitu kita harus punya data dulu, teman-teman. Kalau enggak, kita cari data. Nah, data itu adalah sebuah kunci untuk memulai dari awal sampai akhir. Nah, jika kita sudah memasukkan datanya, kita cek seluruh record dalam array-nya atau list-nya dengan cara membaca satu persatu berdasarkan kayak yang dicari. Apabila sampai akhir perulangan tidak ada, maka dia akan tampil tidak ada, teman-teman. Nah, jika ditemukan atau ada, nanti dia akan tampil ada. Cara menghitung record array-nya tadi seperti yang saya tadi bilang itu, yaitu dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Menghitungnya dari 0 sampai akhir. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi langsung saja kita lanjut ke programnya biar lebih mudah ya. Nah, untuk membuat project baru itu kita tinggal klik file ini. Nah, dia akan muncul menu Java. Kita pilih Java application, lalu kita next. Nah, di sini akan muncul project nama. Kita ganti namanya di sini jadi program aja ya. Tidak bisa kita tambahin program sequential searching. Nah, begini saja. Kita klik finish. Nah, kita hapus komentar di sini jadi pencarian data. Pencarian data menggunakan sequential searching. Oke, sebelumnya maaf saya pakai HP karena laptopnya agak susah. Nah, dalam pencarian data ini kita menggunakan integer, teman-teman. Kenapa kita menggunakan variabel integer? Karena variabel integer ini khusus untuk data ya, teman-teman, untuk angka. Kita masukkan array satu dimensi karena array satu dimensi ini untuk membandingkan datanya. Integer array satu dimensi kita masukkan datanya. Kita menggunakan data angka genap saja, yaitu 8, 90, 80, 10, 20, 98. Nah, ini tipe, teman-teman, bentar. Koma 2. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang 1 kita tambah lagi 26. Tutup kurung, titik koma, maaf. Oke, tutup kurung, titik koma. Lanjut kita cari data berdasarkan indeksnya, yaitu kita pakai integer lagi. Integer cari sama dengan data yang akan kita cari adalah 98. Oke, kita masukkan integer sama dengan integer A sama dengan 0. Kenapa integer A sama dengan 0? Karena perulangan ini, karena pencarian data ini kita mulai dari 0. Kan tadi saya sudah bilang dalam pencarian sequential searching itu semuanya dimulai dari 0 sampai akhir. Kita masukkan boolean.
boolean. Ada tipe teman-teman, ini salah, harusnya pakai boolean. Fungsi boolean ini adalah ada dua ya teman-teman. Fungsi boolean tadi ada dua, yaitu true dan else. Jika dia true maka akan tampil ada, jika dia else akan tampil tidak ada. Oke, kita langsung masukkan perulangan di sini. Kita pakai shortcut. Oh, salah. Maaf. Kita masukkan perulangan di sini for tab. Nah, kita ganti variabelnya dengan variabel A. Kita hapus integernya di sini karena sudah dideklarasikan di atas. Oke, yang 10 ini kita ganti dengan data.length. Kebalik. Nah, A sama dengan 0, A kurang dari data.length, A++ ini adalah kita mulai perulangannya itu dihitung dari 0 ya. Dihitung dari banyaknya data.length ini, A++ ini adalah perulangannya, maka dia akan mengulang sebanyak data yang kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini perkondisian, yaitu if. Buka kurung, cari sama dengan data, kita cari datanya, kita masukkan, oke, kita temukan sama dengan true. Oke, masukkan break. Nah, break ini ditulis setelah penulisan true ya. Oke, kita masukkan perkondisian lagi, if temukan. If temukan, kita proses sysout, kita pakai shortcut system.out.print, masukkan data plus cari. Oke, jika dia true maka dia akan tampil ada. Kita masukkan else. Jika dia else maka dia akan tampil tidak ada. Nah, oke, bentar, ini ada penulisan salah sedikit. Penulisan else ini salah karena tanda kurungnya ya. Nah, oke, benar, kita hapus yang di sini. Kita run. Maka dia akan tampil data 98, indeks ke, kita kan array dimensi satu dimensi ini dimulai dari 0 ya hitungnya, jadi kita hitung indeks ke 0, yaitu ini 8 ini adalah indeks ke 0, kita jadi hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah indeks ke 5 dan dia benar, maka tampil ada. Ketemu tadi, kita tadi kurang tanda kurung ya. Nah, oke, saya jelaskan sekali lagi. Pencarian data menggunakan SQL searching itu kita menggunakan variabel integer. Kenapa kita menggunakan variabel integer? Karena variabel integer itu khusus untuk angka. Jadi kita masukkan integer array satu dimensi, kita masukkan datanya 8, 90, 80, 10, 20, 98, 2, 26.
Nah, array satu dimensi ini gunanya untuk membandingkan data. Jadi, kita nanti tinggal cari indeksnya, kita cari data sama indeksnya. Bagaimana cara menghitung indeksnya? Yaitu array satu dimensi ini dimulai dari 0. Jadi, ini angka 8-nya adalah 0, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima, indeks keenam, indeks ketujuh. Jadi, integer cari 98. Integer A sama dengan 0. Kenapa integer A sama dengan 0? Karena mencari data kita mulai dari 0. Boolean temukan false. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, kalau boolean itu fungsinya ada dua, yaitu true dan else. Kalau dia benar maka true, kalau dia salah maka nanti akan else. Kalau true itu tampil ada, kalau else itu tampil tidak ada nanti. Oke, kita masukkan perulangan di sini. For A sama dengan 0, titik koma A kurang dari data.length, titik koma A plus plus. Nah, dimulai dari awal, data.length ini dihitung dari sebanyaknya data, A plus plus ini adalah perulangannya. Nanti dia akan mengulang sebanyak data yang kita masukkan. Kita masukkan perkondisian di sini, cari data, masukkan array satu dimensinya, maka temukan true. Nah, break ini ditulis setelah true, fungsinya break ini. Kita masukkan perkondisian lagi, temukan. Nah, kita proses di sini system.out.print data plus cari. System.out.print tampil ada. Jika dia else, maka system.out.print tampil tidak ada. Oke, kita run. Kita tunggu sebentar, karena ini laptopnya lelet. Jadi nanti saya akan bikin satu lagi. Mungkin saya cuman ganti angkanya. Ini kan saya menggunakan angka genap, nanti saya akan gunakan angka ganjil. Nah, tampil 98 ada ini pada indeks ke 5. Kita hitung dari 0 sini ya. 0, indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima. Maka data 98 itu berada di indeks kelima, dan ini kita tadi masukkan perkondisian di sini tampil ada. Oke, saya akan ganti di sini angkanya menjadi angka ganjil. Angka ganjil kita tulis 9, 1, 67, 89, 97, 71, 31. Oke, sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 1. Kita pakai 98, 89. Nah, data yang akan kita cari adalah, kita ganti di sini. Kita akan ganti 89. Kita cari 89. Nah, oke, langsung saya jelaskan saja. Kita mencari angka ganjil di sini. Sebenarnya sama saja, tapi akan saya jelaskan ulang lagi. Integer, array satu dimensi, data kita masukkan datanya 9, 1, 67, 89, 97, 71, 31, 89. Kita pakai koma karena ketentuan menggunakan angka ini kita harus pakai koma ya. Masukkan integer cari 89, maka kita akan mencari indeksnya juga nanti. Integer A sama dengan 0, boolean temukan false. For A sama dengan 0, titik koma A kurang dari data.length A plus plus. If, ini kita masukkan perkondisian di sini, if cari data, masukkan array satu dimensinya, temukan true. Nah, break ini ditulis setelah kita menuliskan true. Masukkan perkondisian lagi, temukan, kita proses. Nah, maka system.out.print data plus cari. Jika dia ketemu, nanti jika dia true maka akan tampil ada. Kita masukkan else di sini. Jika dia tidak ada, maka jika dia else maka akan tampil tidak ada. Oke, akan kita run. Nah, ketemu teman-teman nih.
Oke, mungkin hanya itu saja yang saya dapat jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.